Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Kami berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, sesungguhnya sebahagian dari tanda-tanda orang-orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, maka tentramlah jiwanya. Dan apabila diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, bertambahlah keyakinannya. Dan hanya semata-matalah kepada Allah mereka menyerahkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Anfal ayat 2. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu personal muslim
Langkah awal menggapai hidup bahagia dunia ini yaitunya mensyukuri segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Menyadari bahwa sesungguhnya kita ini makhluk yang diciptakan Allah. Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita di dunia ini. Allah yang telah memberikan potensi kepada kita. Maka apabila kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah dengan baik untuk diri pribadi, keluarga dan orang-orang lain yang membutuhkan. Inilah yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita aturkan buat junjungan umat, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai wasiat khutbah kita pada Jumat kali ini berlandaskan kepada surah Al-Anfal ayat 2. Dan kita berikan judul sempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersama kita mencoba mengintrospeksi diri, mengkaji diri kita sendiri. Apakah kita sudah tergolong kepada hamba-hamba Allah yang beriman atau belum? Dan sudah pada tingkatan yang mana iman kita? Apakah iman kita benar-benar sudah mampu melahirkan Islam di dalam diri kita? Karena sebelum kita menganut agama Islam, yang pertama sekali itu yang harus ada dalam diri kita adalah sebuah keyakinan. Maka benar dikatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, Islamkan. Mulai dari amalan qalbi sampai amalan fi'liyah, Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Sesuaikan seluruh perbuatan kita di dunia ini dengan tuntunan yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui kalam beliau, yakninya Al-Quranul Karim, dan melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita kepada persoalan iman tadi. Intinya adalah sebelum kita menganut agama Islam, kita perlu dulu menanamkan keyakinan. Karena kalimat udkhulu itu dalam kajian kawaid itu disebut dengan fi'il amar. Apa itu yang dikatakan fi'il amar? Kata perintah. Bagaimana pandangan kaidah usul fikih dengan kata perintah? Al aslu fil amri lil wujud. Segala sesuatu yang diawali dengan kata perintah wajib melaksanakannya. Berarti apa yang wajib yang harus kita laksanakan?
masuklah kamu ke dalam Islam. Udah dulu, masuklah. Dengan adanya kata perintah, maka kita harus masuk. Yang dikatakan masuk itu bergerak. Yang katakan bergerak itu melakukan. Yang dikatakan melakukan itu tidak menerima dari siapa-siapa, tapi kita sendiri yang meraihnya. Kita sendiri yang melangkah. Kita sendiri yang menuju. Apa yang harus kita tuju? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Melangkahlah kamu, kata Allah, kepada jalanku dengan rasa reda dan akan aku redai. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Intinya apa? Di dalam Islam tidak ada istilah Islam keturunan, tidak ada. Bapak kita Islam, kita belum tentu Islam, Pak. Kita lahir dari keluarga Islam, belum tentu kita Islam. Karena Islam tidak bisa diberikan. Islam itu kita raih. Harus ada pengakuan diri. Memang benar, Pak. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah. Benar. Seluruh manusia yang lahir semenjak dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman nanti, lahir dia dari keluarga muslim, lahir dia dari keluarga non muslim, apabila dia bernamanya manusia, setiap anak yang lahir suci, bersih, fitrah. Makanya saya pernah bilang, Pak, apalagi kita sekarang kan hidup sudah banyak yang bercampur, ada Islam, ada Muslim. Kata Allah, dalam persoalan akidah tidak ada toleransi, tapi dalam persoalan sosial maka kita wajib berinteraksi. Artinya apa? Persoalan akidah, no, tidak ada toleransi dengan siapa-siapa. Persoalan sosial harus kita berinteraksi karena kita sesama makhluk sosial. Ini contoh aja, Pak. Sekiranya bapak-bapak nanti jalan ke sebuah komplek, yang mana di komplek itu masyarakatnya bercampur, ada muslim, ada non muslim. Terus terjadi suatu peristiwa, meninggal dunia anak yang di bawah umur yang berasal dari keluarga non muslim. Apabila keluarganya, Pak, mendatangi bapak sebagai orang muslim, meminta kepada kita, Pak, anak saya meninggal nih, dia di bawah umur, dia belum menstruasi, dia belum akil balik, tolong deh Pak, selenggarakan dia secara Islam. Maka fardu kifayah jatuh ke kita, wajib kita menyelenggarakan secara Islami. Mandikan, kafani, solatkan, kuburkan, dan doakan, wajib bagi kita. Kenapa? Karena dia baru berada di usia belum akil balik, di bawah umur. Kalau orang yang berada di bawah umur, dia itu fitrah suci, meninggal dunia surga untuk dia. Dari keluarga mana dia lahir? Ini Pak, ini persoalan yang harus kita paham. Nah, kapan seseorang itu dia beragama Islam? Inilah yang dikatakan, Pak, di saat akil balik. Kalau kaum laki-laki secara tanda-tanda biologisnya kan sudah kelihatan cakunnya, sudah berubah suaranya, sudah mulai suka dengan lawan jenis. Jangan salah-salah, Pak, anak laki-laki kita dia nggak menstruasi, Pak,
dia laki-laki. Kalau dia sudah melihat perempuan lewat di depan rumah, udah panjang matanya melihat, berarti anak kita sudah akil balik, Pak. Udah akil balik dia itu. Walaupun dia kelas 6 SD, dia udah suka melihat lawan jenis. Kata istilah sekarang udah mulai dia mahabbah. Kalau bahasa kitanya udah mulai dia cinta, suka dengan lawan jenis. Anak kita sudah akil balik. Kalau perempuan kan jelas tandanya menstruasi, itu tandanya anak yang akil balik. Ingat Pak, masa-masa sensitif bagi anak kita yaitu pada masa perubahan antara anak-anak kepada dewasa. Pandangan Islam, dewasanya seorang anak apabila dia sudah akil balik, walaupun dia kelas 6 SD. Ini pandangan Islam. Kalau pandangan psikologi, yang dikatakan orang dewasa itu setelah umurnya lewat 18 tahun. Undang-undang internasional menyatakan lewat 18 tahun dia bukan lagi dikatakan anak, dia sudah dewasa. Tapi menurut pandangan Islam, dewasanya seseorang itu setelah dia akil balik. Kalau anak kita sudah akil balik, di saat itulah peran kita sebagai orang tua mempertanyakan kepada anak kita, wahai anakku, Bapak lihat kamu sudah dewasa, anak. Kamu sudah akil balik. Selama ini Bapak ngajarin kamu ilmu agama. Ilmu agama Bapak ajarin ke kamu nak semenjak masa pranatal. Pranatal itu adalah masa sebelum kelahiran. Kapan itu masa sebelum kelahiran? Mulai semenjak anak kita tadi di tulang punggung kita kaum laki-laki adanya. Ini silakan nanti lihat surat Al-A'raf ayat 172 Pak. Apa kata Allah? Sebelum Allah mengeluarkan limbago Adam dari sulbi. Sulbi tadi ditafsirkan tulang punggung kaum laki-laki. Apa itu limbago Adam? Dalam kajian biologis disebut dengan sperma. Sebelum Allah akan mengeluarkan limbago Adam dari sulbi, tulang punggung kaum laki-laki, Allah membaiat jiwa yang telah jauh sebelumnya Allah ciptakan. Yang mana jiwa kita Pak, mulai semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman nanti, jiwa kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Tidak ada bapak, tidak ada anak, tidak ada kakak, tidak ada adik. Kita sama dijadikan oleh Allah. Tatkala Allah berdiri dengan sendirinya, zat berkehendak kepada sifat ingin menciptakan al-insan. Di saat itulah Allah zat berkehendak kepada sifat menciptakan al-insan yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Maka Allah berkata, kun, jatuh, fayakun, maka terjadilah al-insan di saat itu di zaman azali. Semua kita yang ada di dunia hari ini semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman nanti sudah hidup jauh sebelum Adam alaihissalam jasadnya diciptakan oleh Allah. Udah hidup Pak di zaman azali, alam roh namanya. Bagaimana proses penciptaan manusia sampai penciptaan kita sekarang? Allah katakan dalam surat Al-A'raf, sebelum Allah mengeluarkan limbago Adam dari sulbi tulang punggung kaum laki-laki, Allah memanggil jiwa yang akan menyatu dengan sulbi tadi. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, wahai jiwa, tahukah kamu siapa Tuhanmu? Andai kata engkau aku persatukan dengan limbago Adam menjadi hambaku yang utuh, memiliki jasad, memiliki batin, tahukah engkau siapa aku? Kita menjawab Pak di saat itu. Apa jawab kita? Ingatlah Pak. Qalu bala syahidna. Apa jawab kita? Saya akui ya Tuhan, engkau adalah Tuhanku, dan aku akan mengabdi kepadamu, dan aku akan bertanggungjawabkan nanti di yaumil akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah rahimahumullah, kita sudah berjanji dengan Allah akan menjadi hamba yang taat. Maka proses terjadi sampai hamil ibu kita sekian bulan,
hamil ke 4 bulan Allah tiupkanlah jiwa tadi ke dalam limbago Adam tadi yang sudah menjadi jasad. Maka hiduplah janin di dalam rahim. Itulah prosesnya. Summa yumitu summa yuhyitu. Hiduplah kita di alam rahim bunda kita lebih kurang 5 bulan. Maka Nabi jelas mengatakan setiap anak yang lahir itu berada dalam keadaan suci. Iya suci dong Pak, karena kita sudah dibaiat, sudah membawa akidah, sudah mengesahkan Tuhan, sudah mengesahkan Allah. Kenapa kita sekarang di dunia masih ragu akan keesaan Allah? Kenapa masih ragu kita dengan adanya kehidupan akhirat? Kenapa masih takut kita dengan kematian? Sementara kematian bukan akhir kehidupan, hanyalah proses kehidupan untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Lahir ke dunia suci, maka Allah berikan batasan dan Rasulullah menyatakan, perintahkanlah anakmu sholat apabila dia telah berusia 7 tahun. Tahu tidak bapak-bapak, apa kewajiban kita Pak terhadap anak? Wajib bagi bapak dan ibu mendidik anaknya beragama mulai dari semenjak pranatal sampai usia 7 tahun. Targetnya adalah anak kita bisa sholat. Kalau usia 7 tahun anak kita belum bisa sholat Pak, maka tanggung dosanya bagi kita, karena wajib hukumnya bagi kita ngajarin anak kita sholat sampai usia 7 tahun. Kenapa demikian? Perintah hadis jelas Pak, perintahkan anakmu sholat apabila telah berusia 7 tahun. Pertanyaannya, mungkinkah Nabi memerintahkan orang sholat apabila dia belum pandai sholat? Enggak mungkin Pak. Yang diperintahkan Nabi itu karena dia sudah bisa. Bagaimana bisanya anak kita sholat usia 7 tahun? Karena bapak ibunya lah yang mendidik di rumah. Oleh karena itu Pak, didik anak kita sampai usia 7 tahun dia harus bisa sholat. Mohon maaf Pak, hari ini sampai 27 tahun usianya juga gak bisa sholat. Kemana bapak ibunya selama ini? Mohon maaf, jangan pikir Pak, tugas kita sang bapak ini cari duit untuk makan anak istri saja. Kalau itu cuma yang bapak lakukan, mohon maaf, bapak membilang anak kita hewan, bapak membilang istri kita hewan. Hanya hewan lah Pak yang butuh makan dan minum saja. Kalau manusia butuh makan, butuh minum, butuh pendidikan, butuh bimbingan agama. Wajib hukumnya bagi kita mendidik anak kita bisa sholat sampai dia usia 7 tahun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila itu kita lakukan dengan seksama, dengan bijaksana, insya Allah pada saat datangnya akil balik anak kita Pak, tanpa disuruh, tanpa diperintahkan, dia akan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia menyaksikan dengan sendirinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Harus dia sendiri yang ngucapin. Pertanyaannya Pak, mohon maaf, kita yang udah usia dewasa ini, yang sudah rentan ini, yang sudah berusia senja ini, sudahkah kita masuk ke dalam Islam dengan sendirinya, dengan mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita? Sudahkah kita membaiat diri kita sendiri? Kalau belum, selagi nafas masih ada di badan kita, segeralah lapaskan kalimat syahadat dengan dasar benar-benar atas keyakinan diri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل قبورهم روضة الجنة مثلا قبره نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.